Oke, halo guys. Kembali lagi ya di channel Mr. Trading. Untuk hari ini ISG Daily di hari Rabu tanggal 5 April 2023 teman-teman. Dan sebelum saya mulai, pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram channel ini yaitu di @mrtrading. Dan langsung aja kita lihat hari ini market kita terkoreksi teman-teman minus 0,2% di level 6.820. Secara sektoral hari ini cukup bervariasi, namun yang cukup melemah dari sektor bahan baku ya, basic material, kemudian juga energi juga melemah teman-teman, kesehatan juga, kemudian juga non cyclical ya, konsumen primer, dan juga sektor teknologi. Sedangkan yang hari ini cukup menguat yaitu dari sektor properti nih. Kemudian kita coba cek banking ya, hari ini Bank BCA kembali melemah 0,57% di 8725. Bank Mandiri hari ini menguat 0,48% di 5225. Bank BNI minus 0,27% di 9325. Dan Bank BRI hari ini 0,21% menguat 4830. Jadi hari ini banking nggak ada pergerakan yang cukup signifikan ya. Jadi terlihat hari ini dari volume juga terlihat cukup kecil transaksinya. Kemudian untuk kurs rupiah hari ini teman-teman, kita coba cek di angka 14.929 ya. Jadi masih bertahan di bawah 15.000 nih untuk rupiah kita. Oke, selanjutnya kita langsung lihat aja ke chartingnya teman-teman. Untuk teknikalnya ISG kita sementara ini masih berhasil bertahan di atas level psikologis ya, di atas 6.800. Hari ini candlenya terlihat kurang cukup baik karena terlihat ada tekanan yang cukup besar nih di market hari ini ya. Cuman secara pergerakan belum ada terlalu yang signifikan, jadi kita akan bahas kelas aja ya. Ini dari trennya kecil teman-teman, sewaktu opening tadi terlihat terjadi langsung naik ya teman-teman ya, sempat menyentuh ke 6.860an sebagai resist, tapi kemudian seiring market berjalan terkoreksi nih teman-teman ya, sehingga akhirnya di closing di 6.819an kurang lebih. Jadi overall pergerakannya masih cenderung sideways ya teman-teman, belum ada tanda-tanda untuk market kita untuk mengarah kemana nih. Jadi pasti perlu dipantau karena support penting tetap masih ada di 5.800 teman, sedangkan untuk resistnya sementara ada di 6.880an. Oke, itu langsung aja ya sekilas untuk ISG kita. Hari ini saya akan masuk langsung untuk pembahasan emiten. Yang pertama dari emiten rumah sakit teman-teman, di sini dari emiten RS Primaya ya, yang dimana secara laba bersihnya itu merosot tajam teman-teman. Oleh karena itu saya akan coba langsung lihat aja ke laporan keuangannya. Di sini ada laporan keuangan tahunan dari PT Pamon Awal Bros ya, RS Primaya. Dan kita langsung cek aja ke bagian laba bersihnya teman-teman ya. Di sini untuk laba bersih dari Prey untuk tahun 2022 kalau saya lihat di sini sebentar. Nah, di sini untuk laba bersihnya itu di tahun 2022 sebesar 62 miliar teman-teman, kurang lebih. Sedangkan di tahun 2021 tercatat laba bersihnya 322 miliar. Jadi penurunannya cukup tajam ya, hampir merosot 80%-an lebih kalau nggak salah tadi saya lihat. Mungkin ini efek juga dari pandemi teman-teman ya, yang udah berakhir. Jadi dari segi kesehatan pun udah banyak masyarakat kita yang terlihat cukup kebal ya dengan virus corona teman-teman. Kemudian kita langsung cek ke teknikal dari Prey. Nah, untuk Prey ini emiten yang baru listing teman-teman ya di tahun 2022 di tanggal 8 November.
Untuk harga IPO-nya itu di harga 900 teman-teman. Di sini saya udah screenshotin. Nah, di sini untuk Limai Hospital harga IPO-nya di Rp900, listingnya 8 November 2022 teman-teman. Secara charting sebenarnya sampai sekarang masih terlihat hanya konsolidasi teman-teman ya. Sewaktu IPO dia terlihat dibanting di bawah teman-teman. Namun setelah itu di supportnya ini di sekitar 710 ya. Ini merupakan support untuk RS Limaya. Sampai dengan sekarang secara pergerakan masih cenderung sideways aja nih, di kurang lebih 840 sampai dengan 710 ya. Jadi belum terlalu banyak yang bisa kita lihat dari emiten seperti ini. Mungkin untuk coba spekulasinya bisa coba untuk beli buy on weakness saja teman-teman ya. Buy on weakness, terus jualnya ketika berada di resist. Cuman support penting yang menurut saya harus cukup dijaga adalah di sekitar 700 teman-teman. Ini merupakan support yang krusial untuk RS Limaya masih dalam fase konsolidasi. Kalau misalnya dijebol, maka nextnya bisa kembali turun ke bawah. Oke, itu sebelah saja ya, karena nggak terlalu bisa yang dibahas untuk emiten ini. Next, yang kedua teman-teman, emitennya yaitu IMPC nih. Mungkin ini emiten yang jarang dibahas ya oleh para YouTuber lain juga. Saya akan coba bahas hari ini, di mana IMPC menambah kepemilikan teman-teman dari pengendalinya ya. Kita coba lihat pemegang saham pengendalinya IMPC yaitu PT Harimas Tunggal Perkasa dan PT Tunggal Jaya Investama telah menambah porsi kepemilikan sahamnya di IMPC sejak tanggal 3 April 2023. Lalu IMPC menyampaikan bahwa HTP melakukan transaksi pembelian saham sejumlah 15 juta lembar dan PJI sejumlah 5 juta lembar ya, dengan harga rata-rata itu di 3.400 per lembarnya, sehingga dana yang dikeluarkan oleh mereka kurang lebih sebesar 68 miliar teman-teman. Jadi sekilas saja itu dari berita IMPC ya, yang dimana untuk pengendalinya itu menambah kepemilikan teman-teman. Kita coba cek untuk teknikalnya. Hari ini IMPC 3480 ya closingannya. Tadi kita lihat untuk pembeliannya di tanggal 3 April teman-teman, jadi kurang lebih di sini ya, sewaktu ada volume yang cukup tinggi nih, karena saya lihat pembelian itu di pasar reguler ya. Tapi ini mungkin sifatnya lebih ke tukar barang teman-teman. Jadi terlihat dari candle juga nggak terlihat terlalu ada kenaikan signifikan. Jadi bisa dibilang cuman tukar barang ya kalau saya bilang ini. Cuma menariknya harga pembelian di 3.400 teman-teman, kurang lebih sekitaran segitu. Terus secara tren dulu kita lihat ya. Untuk trennya, untuk IMPC sebenarnya masih tergolong bullish ya secara jangka panjang teman-teman. Cuma sementara ini mungkin dia masuk dalam fase konsolidasi ya. Di sini setelah dia sempat menyentuh harga all time high-nya di 4.230, kemudian dia break di sini. Nah, sekarang bermain di area konsolidasi teman-teman, di sekitar 3.240 sampai dengan 3.750 ya kurang lebihnya untuk area konsolidasi. Di area yang kotak warna ungu nih saya coba gambarkan. Cuman di sini menariknya teman-teman, terlihat ada support yang cukup dijaga nih oleh IMPC teman-teman ya. Dia udah berhasil berkali-kali teman-teman, sekali, kemudian 2 kali, dan terakhir ini yang terakhir sempat dijebol ya, teman akhirnya kembali lagi. Ini menandakan bahwa sebenarnya masih ada buyer yang cukup momentumnya cukup kuat nih di IMPC. Karena kalau saya bilang yang terakhir dijebol itu
dia lebih ke arah untuk membuat para retail panik ya teman-teman, membuat retail panik dan akhirnya cut loss ya di sini karena dikira jebol, namun akhirnya ditarik ke atas lagi. Jadi merupakan menurut saya peluang ya untuk IMPC ini terlihat masih cukup bagus sebenarnya secara charting. Ada peluang untuk bisa kembali minimal ke 3.750 nih, bahkan bisa lebih ya teman-teman, karena kalau misalkan tadi kita lihat tujuan mereka untuk investasi dan mereka belinya di harga 3.400, maka kesempatan kita apabila IMPC ini dibawa koreksi lagi ke 3.300an teman-teman. Mungkin saya akan coba spekulasi ya kalau saya pribadi untuk IMPC ini, kalau misalkan di bawah nih di bawah 3.400, karena secara potensi menurut saya masih ada potensi untuk kembali ke 3.750, bahkan bisa lebih ke atas lagi teman-teman secara tren jangka menengahnya ya. Oke, itu sekilas untuk IMPC. Menurut saya masih oke, jadi buat teman-teman juga harus coba lakukan kembali analisa ulang ya untuk emiten ini. Oke, yang terakhir teman-teman untuk hari ini yaitu emiten konstruksi ya, yaitu The Gig teman-teman nih. Di sini The Gig meraih pendapatan sebesar 373 miliar ya di tahun 2022. Oleh karena itu, saya akan coba bahasnya di laporan keuangannya aja ya. Di sini laporan keuangan dari The Gig di tahun 2022. Saya akan coba lihat untuk dari segi laba bersihnya ya teman-teman. Untuk laba bersih, nah sini. Untuk laba dari The Gig ya di tahun 2022 sebesar 8,25 miliar teman-teman. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 7,8 miliar. Jadi masih dalam profit ya, tapi meningkatnya tidak terlalu signifikan. Cuman bagusnya memang masih dalam posisi untuk menghasilkan laba teman-teman ya. Sedangkan dari segi pendapatan kita lihat di tahun 2022 373 miliar, di tahun 2021 366 miliar. Jadi perolehan pendapatannya juga kurang lebih hampir sama ya, nggak terlalu banyak perubahan dari tahun 2021. Oleh karena itu kita coba cek aja ke teknikal ya dari The Gig ini. Hari ini The Gig 117 closingannya. Kemudian secara tren teman-teman kita lihat juga. Secara tren sebenarnya untuk The Gig ini dia masih dalam fase untuk konsolidasi teman-teman. Sebenarnya kemarin dia sempat breakout teman-teman di sini ya. Sempat breakout dari resistnya di 133. Sempat naik sampai dengan 150-an ya, tapi akhirnya langsung kembali turun teman-teman. Jadi mungkin ini hanya dalam proses retest ya teman-teman, retest ke area resist yang sebelumnya dijebol teman-teman di sekitar 150-an nih. Dan sekarang posisinya dia kembali terjek lagi dan menyentuh ke level support yang terakhir teman-teman di harga 100-an ya kurang lebih. Ini merupakan support yang menurut saya cukup krusial ya untuk The Gig di harga 100-an nih, yang cukup amat sangat penting menurut saya untuk dipertahankan oleh emiten ini. Sementara mungkin secara potensi kalau saya lihat akan bermain di harga 122 sampai dengan kurang lebih 100 teman-teman di sini ya, area pergerakan sementaranya untuk The Gig. Cuman menariknya di sini untuk The Gig, kalau misalkan dia berhasil bertahan teman-teman di atas support 100 nih, menurut saya masih ada peluang untuk kembali bisa ke atas lagi teman-teman. Minimal dia menutup gap ya yang terbentuk nih sewaktu koreksi dulu di sekitar 143 teman-teman.
menurut saya itu masih bisa terjadi apabila teman-teman Dogik ini berhasil mempertahankan support di 100 ya, kurang lebih untuk support pentingnya. Jadi kalau misalnya nanti ketika terjadi koreksi namun kelihatannya berhasil bertahan, teman-teman boleh coba lakukan untuk spekulasi ya, buy on weakness di Dogik ini. Oke, itu aja untuk sementara ya untuk pembahasan emiten hari ini teman-teman, dari 3 emiten yang tadi saya bahas ya. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu tanggal 5 April 2023. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang teman-teman. Untuk setiap analisa yang saya berikan, jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.